Yang pertama kali nyanyi sing along lagu alkohol itu gue di pensi SMP dan pensi SMP sekolah Islam di daerah Jakarta Barat, dan itu ada pondoknya, men. Tiap mereka pada sing along lagu alkohol, men. Gue antara ada bangga sama gitu. Lo nggak masalah lagu alkohol masih dibawakan dengan menjadi anthem orang-orang minum gitu? Nggak masalah, karena di lirik itu gue nggak ngajak orang untuk minum. Mencap jelek circle lo yang masih minum gitu, enggak kan, Mas? Enggak lah. Ada orang nyembah baskom aja gue cinta sama dia. Pesan guru gue satu, men. Ada baksonya lagi tuh baskom. Pesan guru gue satu, jangan pernah merasa lebih mulia daripada orang lain, bahkan sama anjing. Anjing Okay. tempatnya di surga, ente pada belum tentu. Iya. Breakdown episode 7, wah tamunya bener-bener spesial nih. Gokil. Spesial pakai telur 2. Yoi, seniman gak hanya musisi, cuman berkecimpung di dunia teater juga. Ada Muhammad Fauzan Amzi Lubis, bener gak? Muhammad Fauzan Azima Lubis. Iya. Apa kabar Mas Fauzan? Terima kasih. Hanan. Terima Hanan kasih. juga luar biasa nih, dia yang ngabarin. Yoi. Ternyata. Yoi. Tak pikir siapa? Jadi emang di sini semuanya double, triple job desk gitu. Karena timnya ini aja Mas Ojan. Keren. Mas Ojan kabar sehat? Baik. Alhamdulillah. Gila. Lihat Mas Ojan tuh nggak kenal tapi kalem, humble, tenang gitu bawaannya. Gue jadi sungkan sendiri. Mas, ini kan nama programnya Breakdown ya. Jadi kita membedah Mas Ojan tuh tumbuh besar di mana sih sebelum menjadi seorang musisi, juga menjadi seorang, kemarin sempat main beberapa teater ya. Iya. Keren banget. Maksudnya lu tumbuh besar di mana sih, Jan? Tumbuh besar kecil ya? Iya, kecilnya di mana sih? Kecil di Bintaro. Bintaro. Sektor 3. Dulu kenangannya banyak tuh. Tangerang Pride ya. Bintaro masih rawa-rawa zaman itu. Serius. Terus ya tumbuh kecil di Bintaro. SD juga wilayah situ dong? Iya, wilayah situ. Orang tua membesarkan dengan apa ya? Pendidikan agama. Oke. Itu emang dipakemin waktu Iya, kecil. iya. Tapi ya Beriring jalannya waktu, muda dan berbahaya. gitu. Iya. Namun seru. Lumayan ketat gak urusan agama? Enggak. Oke. Jadi, orang tua itu apa ya? Karena nyokap itu anak seorang guru tajwid. Oke, Masya Allah. Jidahku tuh dari nyokap, anak seorang guru tajwid. Dan kakek aku dari ayah, itu, Kiai Haji Dahlan Tajuddin Lubis. Itu dia salah satu sosok tokoh ulama Islam di Siantar gitu. Jadi mereka tuh yang tidak apa ya, tidak tekstual. Oke. Dalam ibadah gitu. Cuman praktikal. Ya praktikal, namun lebih ke bilkul, maksudnya lebih ke Ngebangun di hati. Iya. SD situ. SMP di 19. Wah, Jakarta Selatan banget. Parah. Itu gue dulu inget tuh, karena waktu itu pernah ada di fase bokap tuh Mas sempet jual handphone di Taman Puring. Oh ya, jangan gue pernah beli lagi. Dulu banget, tapi itu kayak mungkin gue masih kecil, jadi pernah ada di fase ekonomi tidak baik. Akhirnya bokap juga tetap struggle buat keluarganya, jual handphone Taman Puring. Karena emang deket Taman Puring kan? Iya. Gue nunggu bus di depan Taman Puring. Iya, Jaksel habis. SMA nih? SMA di 82. Itu kalau Jaksel ya? Super Jaksel itu patra tuh. Itu kalau gue dulu tuh kan pernah magang, Mas. Di salah satu majalah Kompas di Hai Magazine. Kuliah. Terus pernah ada acara karena kan Hai itu sempet ngiter-ngiter sekolah SMA ya. Karena market SMA kan. Itu cantik-cantik banget ceweknya. Cantik banget ceweknya. Bener-bener. Itu SMA 82. Tapi lo katanya lumayan telat lama lulus, Mas. Iya, SMA 4 tahun, alhamdulillah. 4 tahun. 4. Iya. Kenapa lo SMA lumayan lama? Nggak tahu ya. Jadi gini, awal ceritanya tuh dulu gue nggak bisa masuk 82. Tapi memang target awal 82? Iya. Oke. Jadi gue ke swasta dulu, ke harapan ibu.
namun gue tetap ngincer SMA 82. Kenapa? Karena SMA itu SMA negeri, tapi satu-satunya SMA zaman itu yang memiliki studio band, di mana studio bandnya bisa rekaman live. Keren banget. Jadi ekskulnya emang bagus di 82 itu. Dia kan apa ya, sekolah yang kayak apa sih, favorit ya? Iya, favorit. Yang ngejarnya tuh ngejar ekstrakurikuler, ekstrakurikuler ya. Itu. Bukan dari nilai ya. Iya, bukan akademis juga sih bahasanya. Dan band yang terbaiknya saat itu E-Outs namanya, bandnya Dito Percussion. Oh iya, Dito juga anak itu juara 82 tuh. Juara dulu kan. Oke, akhirnya gue ngejar dan gue pindah di semester 2, kelas 1 semester 2 gue pindah. Gue masuk 82 dan gue langsung ngebentuk band karena gitaris gue SMP udah di sana, udah nungguin gue. Oh, gitu. Jadi lo emang udah lumayan kokalikong sama teman-teman lama lo. Berarti teman-teman lama lo udah duluan di 82? Iya. Jadi cuma gitaris gue doang. Sekarang dia di Aussie. Oke. Terus waktu gue di sekolah swasta itu ya karena gue bahlul ya. Iya. Bahlul gitu kan. Jadi kayak nggak begitu mengikuti mata pelajaran. Oke. Dan lebih senang-senang aja gitu. Cuman emang lo pas di sekolah swasta tuh emang udahlah gue senang-senang aja di sini karena gue juga mau pindah ke 82 kok. Ada gitunya. Akhirnya 82 gue nggak tahu nih gue nebak. Salah satu yang bikin lo lama mungkin karena lo ngeband mulu kali. Enggak sih, karena jadi semester 1 yang di sekolah swasta itu nilainya jelek banget, jadi nggak bisa naik gue. Oh gitu. Itu tapi bukan karena kesibukan lo di studio musik kan? Enggak. Tapi mungkin hikmahnya. Nah ini gue baru nemu juga. Mungkin hikmahnya supaya gue bisa berlama-lama di studio musik tersebut ya gitu. Karena gue di kelas 4 itu gue yang megang kunci studio bandnya. Bukan guru musiknya. Kenapa lo yang dipercaya dah? Karena gue ketua ekskul band waktu itu. Terus juga ya alhamdulillah berprestasi sih. 82 dengan musik ya gitu, alhamdulillah. Katanya band SMA lo juara Asia. Iya. Gokil. Sama ya. Gue tuh pernah baca komen di suatu podcast lo. Ada yang mungkin kayaknya eranya barengan sama lo. Terus gue inget komen itu, gue nggak tahu anonim pokoknya, tapi dia bilang Ojan nih memang dari dulu bandnya keren banget di masa SMA. Gue tuh pernah ikut festival bareng dan nama band lo kalau nggak salah Falset. Falset, iya. Iya. Dan emang udah sebagus itu. Ya festival ya gitu. Nggak, maksudnya kalau festival untuk ukuran sama sekolah lain juga udah keren mas. Iya, juara Asia mas. Ya, tapi ada yang keren banget juga tuh bandnya si Jevin Julian tuh. Itu keren. Keren. Dia kan drummer kan. Dia SMA mana mas? Sekolah SMA mana aku lupa. Dia juga tapi negeri. Itu bandnya bagus banget. Tapi pernah satu festival bareng? Nah di festival jadi waktu kita region nasional, finalnya sama Jevin juara 3-nya. Aku juara 1, aku berangkat. Lagu-lagunya yang lo bawa pada saat itu? Lagu sendiri. Materi sendiri, jadi wajib materi sendiri. Lo lahir dari, tadi kan lo sempat ngejelasin gue tuh lahir dari kedua orang tua yang lumayan ya religius lah. Berkesenian lo dapat dari mana mas? Nyokap penyanyi. Nyokap itu penyanyi RRI Bintang Radio tahun 78. Itu jadi kayak semacam ajang pencarian bakat ya tahun itu ya. Tapi radio. Iya. Terus finalisnya bisa masuk TV, TVRI. Iya. Tapi nggak lama nyokap untuk jadi penyanyi atau cuman sekedar ajang pencarian bakat itu aja kah? Menurut cerita cukup lama sih. Cukup lama. Dan dengan genre beliau yang pop Melayu itu lebih laku di Malaysia waktu itu. Lebih. Medan, nyokap kan asli Medan dari rumah gue di Malaysia, Singapura. Marketnya lebih ketemu lah ya. Iya. Nah. Chill, lo berarti juga disuguhin musik-musik lah sama nyokap, dengerin nih, Jan. Iya, jelas. Bahkan nggak sekedar disuguhin musik. Jadi waktu kecil tuh, gue bertiga kan, 3 bersaudara, namun nggak selisih jaraknya tuh nggak jauh. Yang paling besar lahiran 89. Abang gue nomor 2, Wafda tuh 90. Gue 92 gitu kan. Nggak beda jauh nih. Iya, nggak beda jauh. Jadi waktu kita 2 tahun sekali ya berarti ya. Restoran ya. Iya. Jadi waktu kita mau tidur tuh nyokap, supaya kita capek, nyokap tuh kayak bikinin festival gitu. Kita suruh perform gitu di atas kasur, seolah-olah kita nyanyi gitu lagi. Memorable banget. Jadi kayak ada juara 1, juara 2, juara 3-nya gitu. Yang paling suka berantem tuh kakak gue yang cewek. Dia tuh kompetitif banget. Wah, kalau dia juara 2 langsung. Terlebih perempuan satu-satunya kali ya.
Bener. Digilir gak tuh juara tiap hari tuh? Ya gitu. Tapi lucu banget. Iya. Tapi momen itu teringat jelas kah Mas? Sangat. Oke. Tapi kalau main alat musik bisa gak sih Mas? Sebisanya aja sih. Oke. Gue tipikal yang ngompos itu dengan vokal gue. Oh iya. Jadi gue butuh apa ya istilahnya artisan, sidekick untuk apa ya, untuk mengaplikasikan apa yang ada di otak gue gitu. Latihan atau dikasih les sama nyokap? Latihan. Dulu les sama almarhum Abang Elva Sesoria. Elva Singer. Elva Sesoria. Iya, Mas Sesoria itu ya. Iya. Kalau nggak salah waktu umur 10 tahun. Jadi waktu udah mulai ada kelihatan bakatnya, mungkin kata nyokap ya, baru dimasukin ke Elva Music School. Dulu namanya Elva Music Studio masih. Iya. Terus latihan di sana dan alhamdulillah juga berkesempatan untuk dilatih langsung sama almarhum. Alhamdulillah. Dan di situ pertama kali gue punya mimpi di mana ada di otak gue tuh, gue inget banget. Gue nyanyi di depan gue ribuan orang. Di situ manifest gue dan di titik itu, di titik SD gue sudah menentukan bahwasannya gue mau jadi musisi. Enggak, itu bukan keputusan. Maksudnya SD kan kayak masih angan-angan seperti anak SD pada eranya lah ya. Tapi lo udah tanamkan itu. Tanamin itu. Sorry Mas, lo berarti terlahir di keluarga yang lumayan ada privilege lah. Karena ada sekolah musik, les gitu. Oh, tapi enggak juga. Jadi justru wah luar biasa ibu ya. Saat nyokap itu memperjuangkan gue untuk latihan dan les itu sebenarnya lagi di OTW mau terjun. Bankrupt. Iya. Oh, oke. Tadinya berkecukupan lah. Alhamdulillah. Iya. Tapi nyokap ya dengan posisi orang tua juga melihat bakat dan mimpi lo tidak menyia-nyiakan kan. Amin, mudah-mudahan. Iya. Dan lumayan berasa sampai sekarang ilmu yang lo tanemin dari SD buat musik, Mas. Ilmu yang apa? Ilmu yang lo dapet. Ilmu kayak musik, bermusik yang lo sekarang masih mungkin pegang gitu dari les di Elva Singer. Kadang gue kalau inget latihan gue nangis. Kenapa gitu? Karena gue sangat merindukan guru-guru gue gitu sih. Karena 3 guru gue sudah berpulang semua. Oh iya. Maksudnya 3 guru berkesenian gue ya. Almarhum Elva Sesoria yang pertama, yang kedua almarhum Mas Didi Petet, yang ketiga almarhum Mas Yayu Undru. Oke. Iya. Ya. That's life ya. That's life bro. Minum dulu Mas. That's life bro. Berarti ketika lo lumayan dalam artian perekonomian atau finansial keluarga lo jatuh, lo sempat kaget nggak Mas? Kaget. Sulit nggak buat terima? Oh iya, gue anak paling kecil lagi waktu itu. Lagi manja kan. Gue yang tadinya SMP udah bawa mobil, kebayang nggak? Jaksel bro. Gokil. Dan ya, gak bisa dipungkiri juga di society saat masih muda ya zaman itu kayak dilihat kan lo naik apa. Pasti. Sampai sekarang pun mungkin impresi pertama orang juga mungkin seperti itu. Namun lucunya adalah gimana ya? Teman-teman gue tuh nggak ngeh atau nggak notice kalau gue sedang berada di dalam ekonomi yang sulit. Gitu. Gue sama Wafda nggak di-notice gitu. Nggak, mungkin secara looks kayaknya biasa-biasa aja. Tetap tenang, stabil aja nih. Dan masih ada sepatu-sepatu lama gitu ya. Masih bagus gitu kali ya. Mungkin kelihatannya. Umur berapa lu, Mas? Pas era lo keluarga finansial lumayan merosot. 15 tahun. 14-15 tahun. Seharusnya ya udah memori udah banyak sih. Memori merasakan hidup enak, tiba-tiba terjatuh dengan umur yang belum siap Siapa yang nguatin lo Mas? Banyak sih. Tapi ujung-ujungnya di sini lagi sih. Once gue pernah coba cerita sama teman malah memperburuk keadaan. Jalanin aja. Gue pernah lihat suatu podcast lo sempet tinggal di gang ya? Yes sir. Iya. Berdua sama abang lo? Yes sir. Dan itu CCTV lagi naik-naiknya, Wafda lagi naik-naiknya. Iya. Bahkan sampai ada obrolan, namanya juga warga gang, masa artis tinggal di sini? Padahal dia persiapkan sesuatu gitu. Udah jadi gosip-gosip aja cepet banget ya?
Padahal kita sedang mempersiapkan sesuatu dan alhamdulillah Allah mudahkan. Tahun 2019 aku sama Wafda tuh beliin mamah rumah. Alhamdulillah. Jadi keren. Supaya beliau bisa beristirahat minimal walaupun tidak sebagus dan tidak semahal rumah beliau dulu ya. Minimal buat tenang di hari tuanya lah. Iya, dengan perumahan yang dijaga, paham, spring bed, AC, tidurnya nyaman. Nyokap bro. Iya bro. Gila bro. Gila. Dari dulu emang lo sudah deketin sama nyokap? Alhamdulillah sampai sekarang umur sudah segini masih tidur sama nyokap. Top, gokil. Umur berarti jalan 33 tuh. Gila. Beberapa hari yang lalu gue ulang tahun 33 tahun. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun. Thank you so much. Gila, jadi lebih tahun yang baru ya lebih kalah. Tahun pertama gue merahasiakan ulang tahun gue. Tadinya? Biasanya kan ya lu tau lah kan kalau misalkan orang ulang tahun hingar-bingar lah ya. Gitu kan posting story. Ini benar-benar gue sengaja kayak ya Allah pengen ngilang gitu kan. Terus yang ngucapin ya yang deket-deket banget aja. Gak nyampe 10 orang. Ring satu lo banget tuh. Ada nggak? Gue nggak tahu sih. Mengharapkan ucapan dari seorang itu teman. ucapan chat ya. Iya paham. Mengharapkan seorang teman yang menurut lo deket. Cuman kok dia nggak inget sama gue ya? Udah nggak di situ lagi. Oh nggak di situ. Gue kira lo di tahap yang lama-lama akhirnya jadi kurasi sendiri gitu. Iya. Kalau kayak gitu namanya eksploitasi sih. Lu kayaknya gak tulus dalam berteman ya. Iya. Dalam mengasih cinta dalam pertemanan juga. Iya. Lulus dari 82. Kenapa lu milih KJ, Mas? Ya itu sekolah seni yang ada di Jakarta gitu. Sekolah musik yang ada di Jakarta. Bahkan waktu gue kelas 4 itu ada guru matematik. Dia dosen lagi. Guru kesiswaan ya zaman itu ya. Yang paling galak, killer gitu kan. Iya, apa ya guru itulah kesiswaan gitu. Kesiswaan lah yang suka motong-motongin rambut gitu. Iya. Yang roknya Bapak Fulan namanya gitu kan. Terus matematikaku tuh kacau gitu kan. Dan sudah persiapan untuk kan ada 2 ya, UN sama UAS ya. UN sama UAS benar. Pokoknya itulah. Iya. Salah satu dari itu. Terus dia bilang, "Matematika kamu nih bla 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 bla" gitu kan. Terus gue dengan santai jawab, "Pak, saya mau kuliah di IKJ. Kalau bisa Bapak ajarin saya baca partitur, Pak. Biar bisa tembus lolos masuk IKJ." Padahal dia guru matematik. Si nyambung tuh ya. Iya kan? Dia jawab apa tuh? Ketawa-tawa aja udah. Lucu. Yoi. Akhirnya lo di IKJ udah harus berjuang sendiri tuh, cari uang sendiri. Iya. Kan nggak murah juga kan? Mahal. Iya kan? Tapi karena mimpi kan? Jurusan apa sih, Mas? Ngambil musik. Jadi waktu tes gue ambil vokal. Namun semester 4, semester 5 tuh kalau nggak salah gue pindah ke komposisi. Oke. Gitu. Iya. IKJ. The best. Dan sempat ada ada fase di mana yang tadi gue cerita soal mimpi gue. Kan? Itu mimpi itu sempat redup. Karena gue sudah nyaman dengan cuannya musik. Cuannya musik tuh di scoring ya, iya. Iklan, gitu kan. Iya. Dan dapat operan dari abang-abangan, dari senior gitu kan, lumayan kan. Bisa jajan sendiri, bisa bahkan alhamdulillah punya motor gitu kan. Iya. Enak lah uangnya lah ya. Itu udah hilang tuh mimpi gue waktu kecil. Itu hilang tuh. Tapi ada lagi. tetap kejadian. Titik baliknya? Manifest. CCTV sih. Berarti sebenarnya tuh project cuman iseng-iseng dong. Kita awalnya pengen dikenal di IKJ aja. Yeah. Oke. Betapa legendarisnya mungkin band-band IKJ. Kita main band aja lu coba yuk. Iya, pengen dikenal di IKJ aja. Udah. Berarti nggak expect lagu itu akan keluar? Nggak. Tiba-tiba band itu meledak nggak? Iya, karena terlalu vulgar kan ya. Iya. Jadi terlalu lurus sebenarnya gitu kan. Jadi dan ternyata faktanya nggak IKJ doang yang lurus gitu kan. Itu yang menyebabkan akhirnya gitu. Susah nggak sih lo adaptasi di IKJ? Alhamdulillah cukup cukup menguras psikologi ya. Tapi seru.
Tapi seru. Gue nggak tahu, ada temen gue 2 orang yang nggak tahu. Gue juga nggak pernah kuliah di KJ sih mas. Cuman kayak tidak bertahan lah. Akhirnya keluar gitu. Biasa banyak terjadi. Biasa ya. Angkatan gue juga setengahnya langsung hilang. Hilang. Semester pertama setengahnya hilang. Gila. Mungkin karena juga lu kuliah di situ passion ya. Ya. Jadi jalan aja terus. Jalan terus karena gue percaya bahwasannya bukan seni yang memilih seseorang untuk menjadi seorang seniman. Oke. Sorry, kebalik. Bukan seniman yang memilih seni menjadi jalan hidupnya, namun seni yang memilih seseorang tersebut untuk menghidupkan kesenian. Oke. Dipotong nih guys. Dipotong nih. Best cut. Iya. Terus akhirnya lo bisa sempet berkecimpung di dunia teater? Oh iya, karena kan Fakultas Seni Pertunjukan itu di IKJ, gue ambil musik kan. Ada musik, teater, tari, antropologi, terus kajian seni pertunjukan, gitu kan. Satu fakultas nih. Terus suatu hari itu ada pertunjukan musikalnya Mas almarhum Didi Petet, Lutung Kasarung, dan sangat membutuhkan peran saat itu. Oke. Begitu. Dan yang vokalnya tight, dicari tenor gitu kan. Terus gue diajak, terus gue langsung di casting depan Mas Yayu langsung gitu di kampus, main langsung. Alhamdulillah. Dan di situ dapat ilmunya. Iya. Jadi persiapannya kan kalau musikal atau teater itu kan 6 bulan, setengah tahun kan ya. Jadi lama banget memang. Lama banget ya. Dan alhamdulillah berkala. Gak sekali pertunjukan doang. Gitu. Jadi dapat banyak ilmunya dan sampai setelah pertunjukan pun masih keterusan untuk sowan dan latihan. Begitu. Oke. Setiap hari latihan kan teater kan? Gila. Iya. Waktu itu tuh kalau persiapan teater lu tuh Kasarung gue inget banget ya. Gak ada libur Senin sampai Minggu. Itu kita latihan start jam 8, selesai jam 12. Cheer. Setengah hidup lo ada di kampus ya? Tapi latihannya di Rempoa saat itu. Oh, latihannya di Rempoa. Ya. Sulit nggak mas main teater awal? Mungkin karena emang gue banci tampil kali ya, jadi kayak nggak gimana banget. Gitu. Nggak gimana banget. Gini, satu hal yang suka mengganggu di otak itu adalah karena teater ini kan nggak bisa diulang kan. Itu sih, itu yang kadang suka ngeganggu tuh. Cuman gue harus bersihin itu. Main, udah di atas main. Kalaupun salah, cari eksekusinya kemana. Gitu. Banyak kok pelaku teater tuh yang mengeksekusi. Itu, ya. Lumayan kuat sih, karena nggak tahu ya, gue awam sih, galak-galak kan pelatih teater tuh lumayan keras buat ngelatih. Oh, fisik ya. Iya, fisik ya. Itu juga mungkin lumayan bermanfaat untuk lo sebagai performer nggak sih? Sangat ya. Jadi kalau kuliah di IKJ itu kuliah musik, itu kita benar-benar kuliah musik as music, just music, bukan how to present the music. Oke. Nah, teater ini bagian dari how to present. Oke. Iya. Belajar mempertunjukkannya di teater. Kalau gue pribadi, dari kacamata gue ya. Iya. Maaf kalau salah. Tapi itu kan juga beriringan kan? Mungkin. Iya. Dan teater tuh sempat melupakan mimpi lo nggak sih selain scoring untuk jadi musisi? Enggak. Gue tetap scoring. Pokoknya ada teater, zaman itu bro, di KJ kan bisa cari duit sendiri ya. Cuman, sikat bang, jangan bantuin ini, ikut bang. Nah. Terlebih lagi mungkin circle-nya support banget ya. Ya, alhamdulillah. Iya, alhamdulillahnya itu kan. Jadi support pakai kata-kata binatang kan. Iya. Anjing lama lo gitu doang. Anggur gue kemarin mana ya? Anggur tadi. Aduh. Seru. Tapi seru sih. Seru banget. Akhirnya balik lagi lo buat Sisi Tipsy tahun 2014. 11 tahun. Alhamdulillah. Lagu pertama Alkohol. Lo pribadi ceritanya? Nulisnya ketika dalam kandungan alkohol atau enggak? Belum. Itu alkoholnya baru nyampe. Oh, baru nyampe. Gue kira kayak udah enak gitu. Ceritain deh. Ya, oke. Baru datang nih, kresek gitu kan. Terus gue ke toilet. Toiletnya tuh kayak ke mobil gue.
Oke, Bayangkan. nggak terlalu jauh lah. Nggak terlalu jauh. Oke. Nah, saat gue buka resleting, itu dari first sampai ref udah jadi. Serius? Lirik, notasi dan lirik. Terus gue balik langsung kayak, gue kan suka tantrum ya. Kayak, gue ada lagu. Temen-temen denger bingung loh. Udah minum aja dulu orang Iya, orang gitu baru nyampe kok lo. main dulu deh gitu. Ya, bener. Kok ngerti Gitu. Enggak. Ada di situ jangan-jangan. Enggak. Ada di situ jangan-jangan. Enggak, maksudnya kan respon teman Iya, apalagi iya. sahabat ya. Iya. Udah apaan sih? Udah ntar aja sih Iya, gitu. iya. Bener. Tapi itu bukan lagu pertama di hidup lo yang lo ciptakan kan? Iya, bukan sih. Lo ingat gak umur berapa lo bisa akhirnya menulis lagu dan menjadi sebuah lagu lah secara utuh? Kalau nulis mungkin ya diary biasa lah. 6 SD. Gila. Gak ada yang ngajarin atau tidak secara menulis lah? Ya, tapi karena suka baca juga kali ya. Jadi ada banyak diksi-diksi yang ditangkap gitu. Dulu gue gila baca Harry Potter, men. Iya, jadi iya. Kan buku tebel-tebel. Ya. Jadi mungkin dari situ kali ya, jadi banyak diksi-diksi yang bisa apa ya, yang bisa ditangkap gitu. Nulis dan itu juga berjalan SMP, SMA lo banyak ciptain lagu. Ya. Berarti banking tuh sebetulnya banyak. Dari SD, SMP, SMA enggak lah. Enggak. Cuma 3 lagu nyiptain. Sisanya cover-cover kan buat festival kan soalnya kan. Iya. Waktu SMP Boys Don't Cry mulu. Oh iya. Boys. Iya. Pas SMA kan udah festival tuh harus yang fusion itu kan yang kayak tat. Iya. Dengerin musik pas kecil apa, Mas? Thriller. Dulu bokap beliin album Thrillernya Michael Jackson. Terus karena terhipnotis. Joget lu udah kayak Terhipnotis. Gue ke Distara, gue ambil album Pesta Rap. Oh, Pesta Rap. Iya. Dan ada satu lagu yang kena banget nih gue, Nyamuk dari Boys Got No Brain. Boys Got No Legend. Dan gue masih kelas 1 SD. Temen-temen lo gak ada yang tahu tuh ketika lo rekom itu ya? Oh, zaman itu kan hip hop lagi naik ya? Naik banget. Temen-temen gue bahkan nyanyi lagu Cewek Matre, padahal nggak tahu matre artinya apa kan. Cewek Matre. Padahal mah tahu matre juga enggak gitu kan. Yang paling kena ya nyamuk. Kalau menurut gue, karena gue anak SD saat itu, tapi tahu setiap rima yang diucapkan gitu. Oke. Tapi era itu yang benar-benar kayak ngulik nggak sih? Misalnya kalau ke Distara mungkin kan lihat Kan bisa denger dulu gitu. Bisa denger dulu kan. Oke. Setelah itu lagu-lagunya yang mengiringi lo SMA, kuliah. Oke. Waktu gue les belajar sama Abang Elva itu memang diajarkan awalnya klasik dulu sedikit, baru ke pop jazz. Pop jazz tahun-tahun 80-an, 70 gitu kan. Bahkan 60s juga ada. Terus SMP gue keranjingan classic rock. Classic rock. Siapa, Mas? Gue keranjingan Mr. Big saat itu. Yoi. Ini arahnya dia nih, tua nih. Yoi. Mr. Big gue keranjingan Motley Crue gitu kan. Gue sampai latihan scream-nya gitu. Dan ya. Lu sempet yang jadi anak kecil tampil depan kaca gitu? Oh, sangat. Udah yang tadi kayak lo membayangkan di depan ribuan orang. Imajiner banget gue. Imajiner banget ya? Iya, imajiner. Dari kecil tuh suka gitu. Ada anehnya, enggak, ada uniknya, unik. Mungkin terlahir penampil ya? Mungkin. Amin. Sampai sekarang, amin. Ya kan? CCTV, gue pernah riset sedikit ketika CCTV muncul, lo langsung mengeluarkan 3 lagu. Yes. Dan lo rilis itu di SoundCloud. Oh. Dan teman-teman lo nggak nyangka tiba-tiba streamernya meledak. Luar. Ya kan? Dan lo tidak harapkan lagu ini sebetulnya bisa keluar, jangan, karena harusnya anak-anak IKJ aja dulu. Iya, gue juga agak worry sih. Kalau lagu yang lumayan eksplisit nih, bisa didengarkan orang banyak. Dan pertama kali nyanyi sing along lagu Alkohol, itu gue di pensi SMP, dan pensi SMP sekolah Islam, di daerah Jakarta Barat, dan itu ada pondoknya, men. Dan mereka pada sing along lagu Alkohol, men. Gue antara
kosmik sih bro. Iya, Gue antara bangga iya. sama walau ya gue zaman itu bangor banget kan, Bangor. tapi tetaplah ada lah. Tetaplah ada. Terbesit lah. Gak sebrengsek itu juga ya, gitu. Kayak kurang dewasa deh gue nyanyi ini. Gue kayak ada bangga sama, gitu. Sorry, Wes. Ketika lo tampil di depan, bisa dikatakan sekolah Islam lah ya. Lo sempet nanya nggak sih ke guru gitu, lo kenapa ngundang gue? Sedangkan lagu gue nih kan lumayan agak eksplisit, nih gak apa-apa nih gue bawain gitu. Enggak. Gue gak mau terlalu capek untuk Oke. Gue tipikal yang gak mau ribet gitu. Iya. Tapi pada akhirnya setiap sekolah pun juga sama. Lo cek-cek aja bawa-bawain aja. Iya. Perihal protes nggak ada? Pernah ada protes di salah satu SMP. Terus saat itu mungkin gue masih under alkohol, jadi guanya juga agak tensi. Agak tensi. Dan agak baik. Akhirnya nggak jadi tampil kah? Tetap gue bawain lagu alkoholnya. Tapi emang itu anthem yang menjadi semua karena orang. Saat itu posisinya gimana ya? Ada di depan tuh, jadi yang menegur tuh wakil kepala sekolah. Oke. Namun penonton itu sudah panitia yang sudah capek-capek bikin acara gitu. Sampai ada satu cewek yang nangis minta dibawain lagu itu, jadi kayak gas deh. Dan ini SMP juga. Ini SMP juga, ingat ya. Ini SMP juga lagi. Ini SMP lagi. Iya. Ya mungkin ya lagu itu juga ngebawa sensitivity kemana-mana juga kan, ya kan. Iya. 3 lagu alkohol, terus apa lagi Mas? Joni Santai, Berlabuh Joni Rindu. Santai, Tapi Berlabuh kalau di Rindu. album pertama tuh ya Berlabuh Rindu. Aroma Dia. Aroma Dia. Aroma Dia. 3 lagu itu meledak, teman-teman lo nggak nyangka, dan IKJ akhirnya jadi banyak kenal sensitif siapa? Iya, jadi akhirnya ada muncul lagi band dari IKJ gitu yang katanya sudah mati. Gitu kan, terakhir kan ada media Istilah lah ya. bilang bahwasannya sudah mati band dari IKJ, namun kita ternyata Allah ini nih redam ya. Kan maha guyon. Iya. Nggak jadi. Adalah ini muncul nih. Padahal sebetulnya dalam IKJ-nya juga sebetulnya banyak band riuh lah bahasanya banyak. Waktu angkatannya CCTV itu banyak dan keren-keren banget. Keren-keren banget. Ada yang Funkadelic, bandnya keren-keren banget. Ada namanya Sokhi, SOKHI, coba dicari. Sokhi. Oke. Iya. Dia main gypsy jazz dan ya sampai sudah ke France. Keren. Kenapa lu memilih? Gue nggak tahu ya, bahasanya gue takut nanti ada polisi genre. Takut di ralat-ralat gitu. Milih genre yang bosha kayak gitu-gitu. Jazz, kenapa buat sensitif sih? Karena emang semuanya senang kah dengan musik itu? Gini, jadi waktu kita pertama kali workshop itu kan, kita manggung mainin lagu The Beatles. Oke. Namun gue melihat situasinya itu dengan teman-teman gue di sekitar yang megang instrumennya beda-beda dan unik. Ada trombon, ada kontrabas nih, keyboard, gitar, drum, vokal. Bagaimana caranya membawakan lagu The Beatles dengan instrumen ini? Iya. Seksinya di mana? Terus manisnya di mana? Gitu. Dan akhirnya The Beatles versi kita itu yang menjadi benang merah musik CCTV gitu. Jadi sebenarnya patternnya jazz, vokalnya pop. Vokalnya pop sekali, sangat pop. Mas, sorry agak tarik belakang. Lu sebelum punya CCTV sih ada band yang lumayan serius juga nggak sih, Mas? Kalau itu kan bandnya Falset, kan bandnya sekolah lah, festival. Belum sih. Dulu pernah sempat ada band-band pengen serius, cuman nggak jalan. Tapi belum ada lagu juga? Belum ada lagu. Oke. Karena kan biasanya ada proses pendewasaan musisi tuh, ya band ini, gonta-ganti band ini, belajar ada. Akhirnya berjalan. Ada. Terus jadi matang gitu. Gue tuh kebayang kalau CCTV sih yang gue sekedar tahu doang, kayaknya juga keren dinyanyiin oleh Natasha Elvira. Oh, Natasha Elvira tuh? Yang bosha juga tuh. Iya. Gue kan follow Instagramnya. Kebayang dia biasa main di kafe-kafe juga sih, di lounge gitu. Terus musiknya kayak gitu juga. Kayak bagus juga gitu. Boleh ya? Natasha Elvira, iya. Cocok. Akhirnya serius kah CCTV sih? Yes. Panggung pertama di SMP? Panggung pertama di IKJ dong. Oh, enggak. Di Timpuk Kaleng Bir masih ada isinya gue. Gila. Jelek nih. Dar gitu. Terus pas sudah ditimpuk, terusin kata dia gitu.
Jadi kayak nggak boleh selesai gitu. Gue nggak ngerti sama IKJ. Heran gue. Ada aja. Lama-lama gue jadi joker di sana. Ada aja. Apa rumah sakit joker tuh? Apa namanya? Aduh. Asilum. Asilum. Asilum ya? Asilum. Iya. Iya. Dan album pertama di 2014 itu juga, Mas? Album pertama rekaman 2015. Rekaman 2016. Oke. Under the Majors. The Majors. Iya. Tapi sekarang udah katanya independen, Mas ya? Sendiri aja maksudnya? Iya, dan The Majors kan juga independen kita. Iya. Berarti distribusi doang? Oke. Album pertama 2016, album kedua 2018, album ketiga 2022. 2020. Terkenal lah lo secara pribadi sebagai vokalis. Alhamdulillah, mudah-mudahan. Merepotkan nggak sih, Mas, jadi orang terkenal? Enggak sih, enggak deh. Enggak ya? Mudah-mudahan enggak ada yang repot ya. Mudah-mudahan nggak ada yang repot ya. Tapi depends juga sih. Tapi ya enggak lah, bawa santai aja. Bawa santai seru aja. Momen apa yang paling lo sadarin ketika gue tuh dikenal orang ya? Ada nggak momen itu, Mas? Atau tiba-tiba mungkin ada yang ngajak foto lo dengan orang yang tidak nyangka kalau dia tuh dengar musik gua gitu. Ternyata musik gua sampai di lo ya gitu. Mungkin gitu. Iya, banyak sih, banyak sekali dan nggak bisa dihitung jari ya momen gitu ya. Pernah rasain star syndrome, Mas? Sangat. Sangat ya, semua pasti pernah merasakan ya. Hal yang paling lo benci era itu ketika lo star syndrome dan lo sadarin sekarang, ngapain nih gue begitu? Apa, Mas? Ngapain ya gue? Merusak diri sendiri. Dalam konteks? Semacam. Jadi lebih lumayan bandel lah. Lebih tepatnya gini sih, gue mengutamakan ego gue. Ego gue sendiri gitu. Dan alhamdulillahnya kita tidak star syndrome sesama ke sosial ya. Oke. Kita nggak ada yang jadi gimana sama teman tipsi itu. Enggak, alhamdulillah enggak gitu. Star syndrome kita tuh lebih kayak mabok, rockstar bray, bebas, terbang tinggi. Maaf ya, bukannya baik ya, jadiin pelajaran ya teman-teman ya. Jadi pelajarannya kan pertanyaan gitu. Ya gitu, kayak karena dulu mungkin suka nonton film-film The Doors, Motley Crue gitu kan, jadi kayak itu kan kayak kiblatnya anak band tour kayak gitu ya. Iya. Rockstar. Jadi star syndrome-nya lebih ke situ, lebih ke arah yang kayak gitu. Alhamdulillahnya nggak ke sosial gitu. Iya. Takutnya karena lagi rame nih di X atau Twitter. Ya? Oh, gue nggak main lagi. Iya, tentang perihal biasa kayak gogon gitu lah. Jadi rame tuh thread, intinya artis-artis yang sebetulnya tidak baik seperti yang pada digambar, di foto, di feed, di stories gitu. Mereka tuh ngegosipin semua artis ini, ketemu ini ternyata jutek, ketemu ini gitu. Makanya ini gue bertanya sebagai lo juga orang yang di industri, lo pernah nggak sih merasakan star syndrome? Tapi untungnya nggak ke sosial ya. Alhamdulillahnya, iya. Iya. Atau mungkin gue nggak sadar. Ada nggak yang ngingetin lo nggak, Mas? Apa? Ada nggak circle ring satu yang ngingetin lo? Enggak sih, alhamdulillahnya. Karena semuanya sempat merasakan itu ya? Nggak tahu juga sih. Oke. Nggak tahu juga. Anak-anak band gue iya. Cuman maksud gue circle band yang lain ya. Gitu. Gue sempet nanya kok sama teman gue saat gue sudah belajar kayak gini. Gitu. Gue nanya sama Risma manajernya KPR gitu. Iya. Kak, gue dulu kayak gimana kak? Zaman gue di green room, zaman sinkronis awal-awal ini. Muhasabah lah ya, gue ini. nanya, kan Risma ngaji bareng juga sekarang. Iya, kan? alhamdulillah. Terus katanya, aman kok kak, lu aman. Gue sama-sama manggil kak sama dia, padahal dia lebih tua. Aman kak Kanda, lu tuh nggak yang gini. Oh alhamdulillah. Takutnya ada, takutnya ada yang membekas ya kan. Kita nggak tahu lisan kan. Iya. Lo lebih tenang sekarang dan lo nggak mau disebut hijrah, ya kan? No, karena lo maunya disebut taubat lah. Taubatas. Iya. Karena hijrah itu saat itu Nabi sama sahabat sudah orang baik. Ya. Madinah. Siapa yang menggerakkan? Apa? Maksudnya yang buat lo jauh lebih baik dari sekarang? Maksudnya? Enggak juga sih. Iya, yang enggak. Maksudnya sorry, yang jadi
mungkin lo ke majelis gitu. Berangkat ke sana ya. Aduh itu pertanyaan kosmik sih, jadi kayak nggak bisa gue jawab juga sih. Gue bingung. Nggak ada, memang dari diri sendiri aja tergerak. Gue bingung. Gue bingung gue kenapa bisa sampai sana. Itu sampai hari pertama gue sana tuh gue nyasar dulu. Gue cari, gue tanya. Karena gue nggak tag orangnya. Sampai sekarang gue nggak bisa beli online di Shopee atau apa itu nggak bisa. Mesen GoFood pakai GoPay itu gue nggak bisa. Gue nggak tahu, nggak bisa atau nggak nyoba, sorry mas. Nggak tahu ya, nggak ada sense ketertarikan untuk itu. Alhamdulillahnya. Alhamdulillahnya. Dan alhamdulillahnya juga jadi terhindar dari itu kredit. Iya, banyak sih sekarang yang letter itu ya. Dan banyak orang yang nggak tahu sebelum lo mengaji, lo tuh udah berhenti alkohol kan, Mas? Iya, 3 bulan sebelum ngaji. Bulan Desember 2023. Yang ngebuat lo berhenti alkohol? Medis. Salah satu hal kesehatan juga ya? Kesehatan. Terlalu berlebihan ya? Iya. Tidak cocok untuk apa ya? Untuk situasi neurologi gue lebih tepatnya. Berat nggak sih, Mas? Apa? Berat nggak sih ninggalin? Alhamdulillah dimudahkan. Insya Allah. Ternyata mudah ya. Dimudahkan. Dulu sempat nggak ada fase untuk udah gue mau berhenti, terus akhirnya lu mulai lagi. Ada nggak ketika mungkin 2017, 18, 19 sempat kayak gue udah mau berhenti alkohol? Oh enggak ada. Oh berarti nyambung terus. Dan totally berhenti baru sekarang? Iya. Enggak ada. Masya Allah. Semoga istiqomah. Amin, doain. Amin. Yang paling berasa, Mas, setelah lu berhenti alkohol? Ngopi mulu, kayak tadi americano. Parah sih americano, gila sih gue bisa sampai 7 gelas, namun alhamdulillah ya. Gitu. Jadi ngurangin makan juga tuh biasanya tuh. Americano tuh. Makan juga sih ya. Tapi badan lo ideal, Mas, segini-gini aja gitu. Alhamdulillah. Nggak diet kan? Nge-gym tetap. Tapi itu ternyata rahasianya. Cuma nggak yang gitu banget. Aku nggak tahu ya. Tergantung selera kan ya. Gue nggak begitu suka badan yang koker gitu. Wah, gitu. Nggak yang gitu. Kayak elemen gitu ya, model-model. Jadi nggak. Proporsional aja ya. Ya, jadi nge-gymnya sedikit-sedikit aja. Sebenarnya ini apa ya, pembenaran gue karena gue anak gym mager sih. Lebih tepatnya. Ini pembenaran Jaksel. Berarti nge-gym emang udah dari dulu? Enggak, baru 2 tahunan. Oke. Dan itu juga on and off gitu. Oh iya. Tapi yang gue pernah dengar, Mas, emang lo dari dulu tuh memang untuk perihal sholat tuh tetap lo laksanakan gitu, bukan yang kayak lo bebas sebebas-bebasnya itu loh. Iya. Tetap itu pedoman memang dari orang tua. Bahkan lucunya bisa dicek, masih ada di email CCTV dari dari riders pertama CCTV itu ada sejadah sama sarung. Buat semua personil. Lebih ke gue, tapi buat semua juga sih. Iya. Aku udah respect. Capsir. Ini sih sebenarnya bukan maaf gitu. Iya. Bukan karena kan kalau pensi di sekolah gitu, kadang kalau musolanya jauh dan kita kayak ngelewatin crowd ya. Kayak gak enak aja, jadi paham. sholat di ruangan kelas gitu. Bahkan lo katanya pernah masih dalam kandungan alkohol, tapi keadaan mabuk. Lo tetap melaksanakan sholat? Ya. Kalau bisa oke. Iya. Kenapa nggak lo setakut itu untuk ninggalin sholat, Mas? Di era itu ya, maksudnya di fase itu ya, karena kan lumayan agak. Belum ada takutnya saat itu sih. Itu karena apa ya? Kalau menurut gue ya, ini menurut gue saat itu karena terbiasa. Jadi gue kalau belum sholat isya tuh nggak bisa tidur gitu loh. Iya. Jadi kayak gitu loh. Jadi ngeganjel ya? Iya. Keren sih. Ya bukan karena takut sih, belum nyampe situ tuh. Belum nyampe itu? Cuek aja? Jahil, men. Gue jahiliyah dulu. Astagfirullahaladzim. Mudah-mudahan. Temen-temen lumayan kaget gak sih, Mas? Dengan perubahan lo? Enggak. Sekarang? Biasa aja? Biasa aja. Berarti emang pada tahu kok. Iya, udah pada kenal lama. Lo untuk ini. Terkait anthem, lo nggak masalah lagu alkohol masih dibawakan dengan menjadi anthem orang-orang minum gitu? Nggak masalah, karena di lirik itu gue nggak ngajak orang untuk minum.
Oh iya. Ya, cuman gue memberikan penjelasan terakhir sih, tetap menjadi solusi. Mungkin pada saat itu gue mikir solusinya di situ, ternyata solusi itu ada yang lebih beyond lagi gitu. Itu aja sih. Itu biar jadi karya aja udah. Iya, cuman ya itu gue nggak ada ajakan orang untuk minum alkohol di lirik itu. Oke. Tapi hati kecil juga biasa aja kan juga nyanyi. Ya, terus aja. Niat gue untuk menghibur, Oke. bikin orang seneng. Iya. Mungkin ini bentuk capar gue sama Tuhan kali ya. Mumpung masih ada napas, bro. Oh, nggak ada yang tahu umur bro ya. Itu dia. Iya. Gila. Mengaji yang merekomendasikan majelis sekarang, lo sendiri nyari-nyari kah atau temen lo, Mas? Ada salah satu orang soleh, namun dari sebelum-sebelumnya, aduh, panjang nih ceritanya. Jadi gue memang sudah tertarik sama guru gue ini dari zaman pandemi ya, namun ya udah ngefans aja, oke lo gitu. Alhamdulillah sampai sekarang bisa berhadapan langsung gitu. Alhamdulillah, Masya Allah. Keren. Tapi lu bukan berarti yang akan mencap jelek circle lo yang masih minum gitu, enggak kan Mas? Enggak lah. Gila. Karena kan ada beberapa circle yang, ya kan, lo pasti tau lah maksudnya. Ada orang nyembah baskom aja gue cinta sama dia. Pesan guru gue satu, men. Ada baksonya lagi tuh baskom. Pesan guru gue satu, jangan pernah merasa lebih mulia daripada orang lain, bahkan sama anjing. Anjing tempatnya di surga, ente pada belum tentu. Iya. Jadi, nice. Nggak bisa, men. Lu nggak bisa kayak gitu. Jangan kan kayak gitu. Menurut gue, kita hablum minal alam misalkan. Iya. Aneh menurut kacamata gue apabila ada orang yang menganggap syirik, misalkan teman-teman di thorikoh lain gitu atau di agama lain yang memberikan sesajen kepada pohon, terus ada yang menganggap itu syirik. Kalau menurut gue aneh. Kacamata gue, koreksi aja kalau salah, nggak masalah. Ini pendapat gue, karena pohon makhluk Allah, ada adab. Dan dia merasakan juga diberikan sesuatu oleh manusia, merasakan respect. Dan makanan-makanan untuk pohon itu kan sesajen paling apa ya, maksudku cemilan-cemilan gitu kan. Walaupun secara zohir tidak dimakan sama pohon itu, kan dimakan sama semut-semut, ulat-ulat. Dan ini adab, masalah adab aja. Jadi kayak gue sampai di titik kayak kemarin nih pas pilkada pemilu gitu kan. Ada banyak calon yang masang flyer itu maku pohon, itu gue sedih banget sih, men. Sakit, men. Itu banyak sih yang membahas itu. Iya. Tapi kan lo sempat ikut campaign salah satu paslon kemarin ya? Iya, alhamdulillah ya. Bokap temen? Iya, alhamdulillah. Dua-duanya bokap temen. Oh, iya. Temen SMA lo kah? Dua-duanya. Iya. Akhirnya kenapa lo bisa tertarik jadi ikut campaign? Karena bokap temen. Hanya itu? Iya. Berarti kalau bukan bokap temen? Ngapain? Enggak, belum tentu. Iya. Belum tentu. Sahabat soalnya ya. Adab di atas ilmu kan? Tapi sebelumnya pernah nggak sih lo tawar-tawarin juga untuk menjadi salah satu yang mendukung salah satu pasangan? Misalkan campaign kayak gitu. Kalau panggungan sih pernah, dan kita ambil. Sensitif sih main kok kalau panggungan partai. Nggak masalah. Nggak masalah, karena apa ya? Ya sudah bagus mereka menyediakan panggung. Yang namanya panggung itu sakral. Iya. Kita harus kesampingin dulu politiknya. Panggung ya panggung. Sakral itu. Tempat ibadahnya. Seniman tuh ya? Iya. Musisi ya? Iya. Menurut gue, maaf juga kalau gue salah gitu. Justru ya Bob Marley pun manggung sampai rela ditembak gitu loh. Ngerti nggak sih? Manggung di acara partai juga kan? Gitu. Namun pesannya adalah untuk mendamaikan kan gitu. Kalau kita manggung di acara partai, kan kalau misalkan pemilu tuh selalu panas. Kita oke lah, misalkan gue manggung di salah satu paslon kan bisa gue selip-selipin untuk meredup kepanasannya. Iya dong, kan ada manfaat di situ. Gitu, bukan berarti harus mendukung kan gitu.
Tergantung dari sudut pandang aja sih. Iya. Terkadang orang-orang gitu, maaf juga ya. Jadi gue lucu juga sih kalau ngelihat teman-teman, maksud gue apa ya? Aduh maaf, aku pengen ngomong jadi nggak enak. Itu saya belaga apatis bro. Iya. Belaga apatis. Dengan politik. Ya belaga apatis aja menurut gue gitu kayak ya. Apalagi soal panggungan partai ya. Gitu kayak oke. Tapi nggak masalah, semua orang punya pendapatnya masing-masing. Terus CCTV nggak pernah pilih paslon kan? Jadi enggak. undangan kita waktu terima capres, aja. Waktu capres tiga-tiganya kita ambil sih kak. Ya enggak. Bagi rata. Cuan juga dong ya kan? Kita menghibur rakyat, terus teman-teman apa ibu-ibu ya kan. Ya, walaupun nggak tahu lagunya, cuma kan dia denger musik itu udah hiburan banget loh. Iya. Dengan musik ya. Iya. Tapi sempat jadi ada isu di kalangan anak band gitu. Sempat jadi gosip kayak ini nih nggak jelas nih, ini nggak pilih ini nih dukungnya tiga-tiganya diambil nih, ada gosip-gosip. Nggak kedengeran dan nggak mau denger juga sih. Buang-buang waktu men. Bullshit lah ya. Bodoh amat pokoknya. Iya. Gue mau nanya juga waktu itu kenapa CCTV merilis albumnya dari lagu-lagu Ismail Marzuki. Bang Maing. Ceritanya keren. Jadi CCTV awalnya tuh minta kepada rights yang memiliki banyak katalog. Ada salah satu label. Kita minta tuh satu lagu waktu itu. Kita pengen banget cover lagu almarhum Eyang Titi Puspa yang Gang Kelinci. Iya. Gitu. Terus si pemilik rights ini malah menawarkan kenapa nggak Ismail Marzuki aja satu album. Oh sikat bro, gitu kan. Sikat bos, ayo maju. Berarti lo CCTV nggak jadi cover lagu Titi Puspa dong? Nggak jadi, jadi Ismail Marzuki gitu. Iya. Dan lagu pilih-pilih dari banyaknya lagu dari Ismail Marzuki, itu CCTV juga yang milih? CCTV yang milih, suruh pilih 10 tapi kita ambil 8. Oke. 8 berapa sih? Ini 8. Nah. Kita ambil 8. Kita ambil 8 dan kita namain Kenangan Bang Maing. Kenapa? Karena Bang Maing ini nama deketnya supaya teman-teman tuh masih merasa dekat sama Bang Maing. Dan kenapa 8 track juga supaya apa ya? Infinity. Yes, Infinity. Infinity. Ya, gue sempat baca itu artikel lumayan tahun lalu lah di Pop Hari Ini gitu. Akhirnya CCTV cuma ya namanya tulisan seorang editor kan. Kenapa nggak cover lagu ini? Ada beberapa pilihan dan cuman cover lagu-lagu yang bagi si penulis lumayan terkenal aja gitu. Iya. Itu ada lumayan pertimbangannya kan bagi teman-teman CCTV pada saat itu. Iya, karena gini, kalau menurut gue yang kemarin kita pilih itu adalah yang vokal gini. Mayoritas pendengar musik di seluruh dunia ya, mayoritas pendengar musik itu mereka lebih dengerin vokalnya. Gitu. Beda halnya dengan musisi. Pasti musisi dengerin bassline, dengerin apa gitu kan, soundscape gitu. Nah, kita cari yang benar-benar vokalnya lebih bisa diterima sama masyarakat. Karena kan konsep awalnya kita pengen kenalin Bang Maing, Ismail Marzuki ke Gen Z, generasi sekarang. Gitu. Kalau gue bawain lagu Kunang-Kunang belum tentu kena. Iya. Dan mungkin sampai sekarang juga kenangan Bang Maing juga mungkin banyak yang belum tahu Bang Maing itu siapa sebetulnya. Itu aja masih ya. Iya, belum Ismail Marzuki. Iya. Kadang editornya pinteran. No offense. Kan gue bahlul. Bukan bahlul. Tapi lo sempat baca artikel itu? Enggak. Oh, enggak. Bagi lo pribadi sebagai musisi, kritikus musik gimana sih? Bagus ya? Bagus. Harus. Ada tadi jurnalis tadi itu bagus. Itu memang kita kuliah 1 semester kritik seni. Oke. Dan jurnalis tadi keren, makanya gue bilang pintar. Lu kira gue bercanda enggak? Gue nggak guyon. Iya. Karena dia benar-benar mengkritis. Dan itu penting. Ada yang paling lo ingat salah satu lisan dari seorang kritikus musik yang untuk CCTV? Oh iya juga ya. Keren ya ini, maksudnya kritik dan sarannya. Almarhum Mas Iyo itu ada anak IKJ, dia percussionistnya
Sound Solution, Benny KJ juga. Jadi waktu itu dia lagi mabuk alkohol. Jadi kalau mabuk alkohol dia ngeracau lah. Ngeracau. Namun kena banget. Jadi saat itu kita perform, kita udah punya lagu padahal. Lagu kita ada 6. Tapi kita masih cover lagu. Masih cover lagu The Beatles lagi. Balik lagi. Terus dia bilang kayak, lu jangan biasain cover lah. Lu bawain lagu sendiri terus lah. Oh, gak apa-apa orang gak nyanyi. Gak apa-apa orang gak tahu. Yang penting biar kuat karakter lo. Biar jadi diri lu kental. Gitu sih. Gitu akhirnya personanya juga muncul ya. Termasuk persona lo pribadi. Pakai topi, fedora. Karena katanya salah nyukur cuy. Asli awalnya. Jadi lebih baik ditutupin topi aja. Iya betul. Ya kan? Betul. Senior lo teriak katanya. Masih Ayu. Masih Ayu sama Mas Didi. Teriak karakter tuh gitu. Anjing. Masih Ayu. Iya. Dan itu terus akhirnya sampai sekarang. Salah cukur tuh botak kah atau gak jelas? Kayak apa ya, rambut pendek-pendek gak jelas bagi pada zamannya gitu. Aduh, enggak banget ya, Bos. Tapi kayaknya semua cowok kalau setiap habis cukur, aduh kok jadi atau setiap sebelum cukur, enggak usah cukur kali ya, kok kayaknya keren deh. Gitu tuh. Biasanya kayak gitu tuh, tapi setelah cukur juga kok anjing enggak pede gua gitu. Karena kurang bercukur. Respect. Iya. Oke, sampai sekarang termasuk yang ini ya, apa namanya? Apa sih bahasanya Mas kalau yang shawl apa? Scarf. Scarf, ya. Masih pakai scarf yang dari Papua, Mas? Masih, tapi ini lagi pakai Timur juga, cuma bukan Papua. Cukup ngulik ya? Apa? Cukup ngulik. Ya. Cinta banget katanya sama Indonesia. Iya, dan terlebih sama Timur. Sama Timur. Kenapa, Mas? Karena ya, secara adab kayaknya kita harus emang memandang Timur ya. Oke. Kayaknya memang harus bareng-bareng kita melihat ke timur gitu. Lihat di sana, ada apa di sana yang kita nggak tahu juga aksesnya, maksudnya akses informasinya nggak jelas juga sampai ke sini. Nggak sederas di awal lah bahasanya. Iya. Dan ini tanpa mendiskreditkan yang lain ya teman-teman. Iya. Namun gue sangat peduli itu, bahkan karena, maaf ya, agak sedih juga. Waktu itu gue tahun 2018 atau 2017 sisi tips itu kita manggung di LBH di daerah Menteng itu untuk pembebasan mahasiswa Papua yang bisa dikatakan persekusi atau intimidasi ya. Dan itu kalau nggak salah rusuh kan sih? Iya. Gue ingat kayak momen itu. Iya. Jadi dan di situ gue beli tenun Papua gue. Oke. Dan karena habis manggung itu ada tensi. Iya. Di situ gue yang kayak, oke, ini bentuk respect gue sama teman-teman dari Timur, manapun timurnya gitu. Dan bahkan sekarang pun gue juga lagi merilis memproduce sebuah album kompilasi hip hop gitu dari musisi seluruh Indonesia. Dan mayoritas gue banyak banget gue ambil dari Timur karena mereka butuh spotlight kalau menurut gue. Saat ini sudah tahun kedua nih. Jadi ada album pertamanya tuh Microphone CK Volume 1. Yang kedua baru selesai kemarin performance-nya. Jadi lagi digodok yang album keduanya. Siapa yang mengkurasi, lo sendiri ya, Mas? Yang mengkurasi Rulionzo, Sakala sama Iwake. Gue cuman ya panitia. Gue bikin bikin IP. Bikin IP. Kenapa lo musisi Timur atau genre-nya hip hop kah? Rap gitu. Kenapa lo milih akhirnya untuk berkontribusi? Karena kan maksudnya banyak banget genre juga yang di Timur yang bagus. Ya, kenapa? Hip hop itu yang bikin gue suka musik. Oke. Ya, yang bikin gue bisa kayak dari thriller ya. Terus tiba-tiba gue apa nih? Iya. Jadi dan nyamuk. Gue lagi Boys Got No Brain. Dan aduh, semesta Allah lucu banget. Gue akhirnya partneran sama salah satu personilnya Boys Got No Brain. Gue bikin record label bareng beliau yang namanya Everyday Indo bersama Rulionzo. Yang nyanyi lagu Nyamuk itu. Bisa dibayangin nggak? Tidak nyangka loh. Dari mengidolakan sampai kerja bareng. Sama kayak sekarang dari gue nonton lo, ternyata gue bisa lo sebagai talent. Sama dia. Gila. Keren. Amin.
11 tahun bermusik membosankan gak sih Mas? Tadi kita sempat kayak ngobrol offline tuh kayak kata lo nanti aja kita bahas di podcast. Seru. Jangan sampai bosan. Cari fun ya. Oke. Dalam hal apapun. Gak sekedar musik ya. Iya. Mau lu kerja di kantoran pun. Cari funnya. Cari senangnya. Kadang kalau menurut gue ya. Jenuh itu rawan nyaris kufur nikmat sih men. Oke. Iya. Lo udah dikasih bakat mungkin dititipin lah bermusik gitu kan. Terus dengan ini lo bisa menghidupi diri lo, nyokap lo gitu kan. Terus lo jenuh. Iya. Coba pikir lagi deh. Kok bisa jenuh sih? Apa sih? Ada yang salah berarti sama diri orang yang jenuh itu kan? Tapi lo pernah merasakan itu nggak? Kejenuhan? Alhamdulillah enggak. Apapun bidang musik ya, apapun bidang. Mau teater kah, mau scoring, mau lu sekarang lagi nggak ada yang kayak cewek. Justru gue bete-nya kalau misalkan gue datang terlambat gitu misalkan. Aduh macet lagi gitu. Iya. Berarti emang lu udah bersenang-senang terus selama 11 tahun. Karena ini relate nih. Dosen gue Pak Arsa Wibaba. Dia bilang filsafat seni. Seni itu sifatnya bermain-main. Oke. Ya bersenang-senang bener. Iya. Seni sifatnya, hakikat seni bermain-main. Just play it. Oke. Sorry Mas, tapi kalau bicara sebuah band gitu, kalau dikasih deadline untuk sebuah album, itu kan pressure-nya jadi lumayan tinggi bagi musisi kan, dan harus dirilis. Itu bisa dikategorikan mungkin jadi tidak bersenang-senang nggak sih Mas? Makanya kita harus temukan fun-nya. Oke. Iya. Seperti halnya kita ada deadline tugas dari misalkan teman-teman yang di kantoran lah, gitu. Tugas dari bos. Setengah jam lagi harus selesai. Ya gimana caranya cari fun ya? Makanya kita maksud gue ngobrol sama diri sendiri, mudah-mudahan ketemu tuh fun itu. Iya. Tips triknya lo ada? Apa? Tips and triknya lo nggak ada? Diri lo sendiri aja yang bisa nyari. Iya sih. Sayangnya sedemikian. Ya, setiap manusia beda-beda ya. Iya. Sayangnya demikian. Pasti ada yang nanya nih tips and triknya gimana untuk mencari senang dalam sebuah kejenuhan gitu. Iya. Sisi Tipsy 2024 merilis single Rasa. Itu adalah rangkaian sebuah album kah? Enggak, mudah-mudahan iya. Tapi jadi Sisi Tipsy sekarang tuh lagi single. Gitu konsepnya. Kalau sebenarnya kan album single gitu kan. Terus kalau Rasa kemarin itu ya gue lagi pengen menceritakan apa yang gue rasain udah gitu doang. Itu doang. Tapi untuk rencana album belum ada memang. Pengennya gini, BM nih anak-anak bingung juga sih ya. Jadi enggak, pribadi lo deh. Gue pribadi lo deh. Kalau gue pengen EP karena kayak biar ada EP aja gitu. Oke. Melihat musisi sekarang yang merilis album tuh pandangan lo gimana? Maksudnya baguskah atau kenapa? Maksudnya? Ya dalam artian kayak kan merilis album sekarang atau merilis lagu lah. Ya kan? Untuk menjadi dikenal itu lumayan susah ya. Dan katanya dengar-dengar merilis album tuh dibanding album lo udah mahal-mahal, sayang, mubazir. Kenapa lo nggak ngerilis single aja sih atau EP? Ya kan? Nah pandangan lo merilis album yang sekarang tuh menurut lo mubazir atau enggak? Enggak. Bebas mau rilis apa aja. Mau rilis triple album juga nggak mubazir kok. Karya bro. Iya sih. Kalau lo kenapa harus merilis EP nggak album? Karena belum punya EP, pengen punya EP seumur hidup. Oke. Belum punya EP. Dikit-dikit aja ya. Ada satu EP gitu. Padahal album prepare sih. Iya. EP dong sekali gitu biar ada aja gitu loh. Biar tapi berarti teman-teman yang lain maunya album. Akhirnya ikut juga mau EP. Mudah-mudahan dia doain ya. Amin. Tapi tahunnya juga belum jelas lah ya. Mudah-mudahan iya. Mudah-mudahan diperjelas. Amin. Thank you banget Mas sudah main di Beranda. Terima kasih juga Beranda. Terima kasih Hanan. Hanan sehat-sehat. Teman-teman semuanya tim-tim.
Mas Ojan juga sehat-sehat. Amin, doakan saya istiqomah. Amin. Semoga menjadi Mas Ojan yang tetap humble, rendah hati sampai kapanpun, karyanya juga everlasting. Amin Ya Allah. Sampai ketemu di episode selanjutnya teman-teman beranda. Bye.